Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Alfati 915. Kali ini kita mau ngebahas si Suzuki Address yang udah menginjak mau 70.000. Kalau nggak salah nih udah 67.000 ya. Coba kita cek dulu. Ya, 60.000, 66.000, udah mau 70.000. Nah, kita mau ngebahas apa aja plus minusnya dan apa aja yang udah di-upgrade di sini untuk perkembangan si Suzuki Address. Nah, untuk yang pertama, udah pasti yang paling kelihatan adalah visor. Ini adalah tampilan visor kalau dari ini ya. Nah, ini dia. Dari jarak jauhnya kurang lebih kayak gitu. Nah, ini visor udah gue pasangin bracket visor juga. Untuk spion gue pakai Honda PCX. Lalu untuk visornya ini pakai yang universal ya. Di sini ada apa namanya? Holder HP. Begitu. Jadi untuk di bagian atasnya itu kayak gini. Kalau tampilan dari sininya begini. Nah, ini dia. Nah, ini untuk di sini adalah ini untuk lampu on off, saklar on off, dan ini bukan untuk hazard melainkan untuk lampu tembak ya. Di sini ada voltmeter, ada jam juga. Di sini normal, masih bawaan pabrik. Nah, yang beda itu di sini hazard, udah gue pakein hazard. Nah, ini dia, udah dipakein hazard. Ini klakson normal yang dimodif di situ. Lalu untuk di bagian lampu perlampuan depannya udah pakai LED. Gue bersihin pakai LED 6 cc. Next, kalau misalnya ada rezeki lebih lagi, gue pengen pasangin yang model Eropa, terus dipasangin model kayak laser gitu, kayak model LED Pro G gitu. Tapi tetap pakai pakai lampu LED H4. Tapi modelnya kayak model Pro G gitu. Nah, untuk depannya masih pakai bawaan ya, master remnya masih pakai bawaan. Nah, untuk di sininya ini udah pakai model yang cakram. Nah, itu dia tuh. Ada itunya ya. Ada apa namanya? Ada apa namanya? Ada master remnya. Ini udah pakai cakram. Oh, ada master remnya. Jadi bukan pakai kabel lagi ya, kabel tali. Udah pakai master rem cakram, jadi pakai kabelnya itu selang. Nah, lanjut untuk di bagian bawahnya ini gua tuker ya, lampu senja yang awalnya di sini dipindah ke sini. Di sini jadi lampu senja, ini jadi lampu sen. Nah, ini jadi tampilannya kayak gini. Nah, kalau misalnya dinyalain dua-duanya, di lampu sennya nyala di sini. Itu kelihatan nggak? Kelihatan banget karena itu sampai ke atas nyalanya gitu. Lanjut untuk ke bagian bawah. Untuk bagian pengereman di sini gua pakai cakram piringan lebar. Nah, yang apa namanya, yang ibaratnya ada perubahan tuh di kaliper bawah ya, atau di bawah ini pakai punya Honda PCX gitu. Kampas remnya gampang nggak? Untuk kampas remnya gampang banget, bisa pakai vario lama yang vario karbu, bisa pakai punya Honda PCX yang ABS ya gitu. Untuk ininya bikin bikin nah, itu di sini udah ada mata kucingnya, jadi dibikin ala-ala Eropa gitu. Jadi kurang lebihnya kayak gini tampilan. Oke, kita lanjut ke bagian baliknya. Nah, di bagian baliknya itu di sini yang gue tambahin adalah fitur charger. Itu untuk kunci mah sama aja ya, sebenarnya bisa dipakein apa namanya yang model pakai remote ya, cuman nggak terlalu perlu juga sih. Ini juga insya Allah udah aman karena ini mereknya Suzuki. Nah, untuk di sininya gue udah pakein bar step, namanya bar step ya, atau pijakan kaki. Di online udah mulai banyak untuk Suzuki Address, malah sekarang udah ada yang model tipis, model base plate gitu gitu. Dan di sini gue udah pasangin lampu. Nah, ini adalah lampu sorot tembak. Di sini lampu sorot tembak nyalain ya, itu dari sini yang tadi. Nah, ini dia gitu. Jadi kalau malam ini lampunya bener-bener terang banget. Jadi untuk menyinari kabut cukup cukup sangat-sangat ini ya, sangat-sangat apa, sangat-sangat mantep lah gitu. Lagi hujan itu sangat-sangat diperluin banget gitu. Kelebihannya dari Suzuki Address
di bagian depan itu adalah posisi mengemudinya yang cukup nyaman. Kalau dibandingkan sama Brookman, jelas lebih nyaman Brookman karena posisi kaki si Brookman itu udah modelnya model maxi ya. Di sininya Brookman lebih luas lagi gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini masih bisa bawa buat galon juga. Jadi bisa masih dipakai buat harian. Dan yang gue senang lagi adalah, nah ini dia, andalan Suzuki Address adalah bagasi ya. Bagasinya itu sangat luas banget malah. Tuh bisa dilihat. Jadi apa aja gue bisa bawa, tisu, plastik ya buat handphone. Kalau lagi di perjalanan, nah ini kunci-kunci ya, gitu. Tali segala macam gue bawain. Dan kelebihannya lagi adalah tangkinya itu yang cukup besar dan motornya irit, bisa masih 151 gitu. Kalau boncengan seboros-borosnya 148 150 begitu. Jadi tangkinya gede, 5,2 liter. Cuman gue pernah isi itu benar-benar habis. Itu gue isi di 2 pom bensin yang berbeda ya, gue tes. Itu yang satu merek terang, yang satu merek pemerintah. Itu bisa di 5,8 liter begitu. Nah, untuk perubahan yang gue upgrade lagi adalah di behelnya. Jadi kalau udah pakai behel Eropa, kelebihannya bisa pakai bracket kayak gini. Jadi bisa ada boxnya. Nah, tampilannya kayak gini. Begitu. Lanjut. Untuk di bagian perlampuan, ini udah model Eropa. Gue pakai mikanya doang. Untuk dalamannya masih tetap sama. Makanya kalau dilihat di zoom gini lampunya ada 3. Dan kalau kayak gini nggak kelihatan karena yang kanan kirinya ini gue pakai masih tetap bohlam. Karena kalau untuk lampu sen yang udah full LED itu harus ada pemberatnya, yaitu salah satunya harus ada bohlam kanan kirinya. Bisa nggak bang dipakein buat untuk stop lamp aja di sininya? Bisa. Ntar yang ininya tinggal dikeluarin. Nanti beli kayak gini lagi dudukan buat lampu sennya. Dan tapi ntar arus listriknya dimasukin ke sini gitu. Tinggal di jumper aja sih intinya gitu. Mau di jumper ke sini boleh, mau di jumper ke sini boleh, lebih nyamannya kemana bebas gitu. Kalau ke sini kan enak, bisa ibaratnya ngikut ketika direm baru nyala kanan kiri gitu ya, kayak model-model Vario lah ya. Terus untuk di sininya yang gue paling suka sih emang best momennya, spakbornya tuh udah keren dari bawaan lahir gitu. Jadi nggak bisa berkata-kata lagi juga. Udah keren tuh bawaannya tuh, jadi bawaannya kayak keker gitu. Nah di sininya udah pakai LED juga lampunya di dalamnya tuh, udah pakai LED sama kayak lampu yang depan udah pakai LED. Nah, terus yang dimodif lagi adalah ini mata kucing gitu. Dan yang paling istimewa adalah ini dia. Kenapa tuh udah pakai punya Nmax. Yoi, lebih jumawa ya. Udah pakai punya Nmax. Terus udah pakai arm Skywave. Dan ini udah pakai kaliper cakram belakangnya. Nah untuk kaliper si cakramnya ini gue pakai punya si Suzuki Address yang bagian depan, karena kan yang depan udah pakai punya PCX ya. Jadi ini gue ganti. Dan untuk ininya, piringan cakramnya ini gue pakai Honda Supra X110 yang tipe lama, yang model karbu. Jadi kalau dilihat tampilannya tuh seganteng ini gitu. Kita lanjut belakang, lanjut ke bagian samping sini. Ini juga gue suka juga. Karena udah gue pakein sok tabung ala-ala pakai merek DBS, jadi tampilannya lebih padat aja gitu. Yang gue senang masih ada kickstarter, jadi kalau misalnya akinya lagi tekor itu masih bisa di kickstarter dan masih bisa jalan. Itu salah satu kelebihan yang nggak dimiliki oleh Matic zaman sekarang begitu. Jadi ya tampilannya dari bagian sini gitu. Posisi pengendara nyaman, posisi duduk juga nyaman, joknya empuk, bagasi luas, terus tangki bensin juga lega gitu. Kalau udah diganti kayak gini, pengeremannya tuh bener-bener udah yakin banget deh, dijamin bener-bener gigit banget. Jadi lo ngerem sedikit aja tuh udah bener-bener ngerem gitu, udah bener-bener yakin.
Dan posisi yang paling gue suka adalah ketika gue ngeliat kayak gini nih. Nah itu dia, jadi kayak lengkap aja gitu kayaknya, semuanya udah keisi, padat juga gitu. Nah untuk ukuran si ini bannya itu gue belakang pakai 90/90, depan itu pakai 80/90. Nah kan kemarin itu kan banyak itu seliweran orang-orang bilang ground clearance-nya tuh itu bermasalah, pendek banget katanya. Nah sebenarnya tanpa mengubah sesuatu itu juga gue baru tahu di tukang sok ya. Jadi kalau lo mau tahu itu biar ground clearance-nya itu nambah, itu nggak perlu harus melulu ganti ban, harus di belakangnya ganti sok lebih tinggi. Ini gue pakai sok bawaan tetap sama kayak standarnya gitu. Nah untuk di depannya yang gua rubah itu adalah penambahan oli shock. Jadi penambahan oli shock itu ini adalah penambahan kapasitas isi dari oli shocknya gitu. Jadi kalau misalnya diukur oli shocknya itu ditambahin kalau nggak salah 5 sampai 10 mili. Nambah keras apa enggak? Enggak juga. Ternyata masih empuk juga ditambahin. Karena itu gue dikasih tahu kayak gitu, itu lebih tinggi. Bener aja, ini agak sedikit lebih jinjit jadinya gitu. Jadi makin lama itu oli shock itu kerjanya itu ibaratnya makin nggak bagus ya dari kekentalan olinya, maka dia lama kelamaan agak sedikit ambles gitu. Jadi kalau misalnya lu ganti oli yang baru, lu tambahin dari bawaannya 5 mili atau 3 mili, 5 mili lah, itu udah lu nambah tinggi. Jadi kayak gini gitu udah lebih tinggi tuh ground clearance nya kayak gitu. Dan ini gue pakai berdua sama istri gue, berat gue lah 90, istri di 75, itu nggak mentok. Ditambahin anak pun yang beratnya 25 kilo itu nggak mentok gitu. Bawanya santai ya, pelan-pelan, itu nggak ada masalah gitu. Jadi solusinya udah ketemu nih gitu. Untuk kekurangan si Suzuki Address kayak rem depan itu udah gue ganti pakai punya PCX, jadi lebih pakem. Terus masih ngeluh, kurang bang, ya nggak mungkin kurang lah, itu PCX 2 piston juga udah sangat-sangat lumayan sih. Terus ditambah belakangnya itu udah pakai rem cakram, itu makin ini lagi karena gue ngerasain, gue nyobain pakai Mio, pakai Beat, jadi kayak aneh gitu pakai tromol gitu, motor kecil pakai tromol jadi kayak guyur gitu. Gitu karena udah kebiasaan pakem ya, pakai yang ada sekarang nih yang udah gua modif begitu. Nah kemarin juga ada pertanyaan, nanti si lubang olinya itu, lubang olinya pastinya nggak mentok karena ini udah dicoak gitu. Jadi udah kejawab ya pertanyaannya gitu. Untuk belakangnya juga nih cakramnya tuh bikin kayak gitu, jadi nggak ada ini juga ya, jadi ini langsung tanem ke pelek. Karena pelek si Suzuki Address juga udah lurus, udah lempeng gitu kan, udah nggak perlu dipapas dibubut lagi begitu. Kejawab ya. Untuk knalpot Nmax nya mentok nggak, kemarin juga ada yang nanya di sini kalau lagi belok. Alhamdulillah enggak, karena si leherannya ini tetap pakai bawaan si Suzuki Address, di sini pakai punya Nmax baru disambung begitu. Ini disambung jadinya itu, jadi itu disambung, sambungannya juga jadi nggak terlalu turun ke bawah kan, ada yang bikin begini dulu. Nah itu yang bakal intinya lehernya jadi mentok, kalau ini dijamin nggak mentok gitu. Jadi pakai punya Nmax itu aman, terkendali gitu. Jadi tampilannya kayak gini, kelebihannya udah, kekurangannya udah. Terus juga ya masalah di CC ya, di CC itu sering jadi problem buat teman-teman yang pengen beli Suzuki Address tapi ragu gitu kan. Itu bisa diakalin dengan rollernya pakai 8 gram biar tarikan bawahnya lebih responsif, dan itu ternyata terbukti itu responsif banget. Kemarin ada juga yang nanyain pakai merek apa bang, mereknya adalah Talan, Thalland, Talan. Itu cukup awet, gue pakai ini udah di 60.000 km. Itu dari awal gue beli itu 66.000, udah ganti itu kurang lebih 2 atau 3 kali ganti gitu. Untuk CVT-nya awet banget. Di mau 70.000 ini baru mau mulai ya, udah mulai apa namanya, mulai kampas gandanya mungkin udah mulai habis. Keredek kemarin gue udah beli harganya cuma 100.000. Kampas ganda, mangkok ganda, sorry, mangkok gandanya cuma 100.000. Kalau kampas ganda belakang bisa pakai punya Honda Beat
atau enggak Mio Karbu, bisa sama plek ketiplek, tinggal pasang aja. Gitu, itu sama banget. Terus apalagi, kalau belt ya tetaplah pakai punya si Suzuki Address karena juga murah, cuma 100.000. Terus juga untuk depannya, puli depan itu bisa pakai punya Mio J, cuman harus dibubut ya untuk buletannya yang mau masuk ke asnya. Gitu, bisa diakal-akalin sih sebenarnya, jadi sehingga kita bisa menutupi kelemahan dan kekurangannya. Begitu kurang lebihnya, mohon maaf. Jangan lupa sholat 5 waktu, sehat, berkah, lancar selalu buat kalian semua rezekinya. Jangan lupa ditonton, dipantengin sampai habis, di like, komen, dan juga subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.